langsung bertemu dengan Pantom, dengan organ-organ yang terkait dengan materi-materi yang akan kalian pelajari berdasarkan materi yang ada di UNAM. Biasanya sih seperti itu. Jadi kalian ketemu langsung, melihat langsung bagaimana itu bentuknya. Misalkan di sistem kardiovaskuler nanti melihat bentuk jantung seperti apa, bukan dari yang segi gambar ataupun apa, nanti bisa ada yang aslinya, bisa ada dengan gambarnya, seperti itu. Nah, tapi karena berhubung dengan pandemi seperti ini, dan pihak sana juga belum bisa menerima dari mahasiswa luar untuk melakukan kegiatan praktikum, maka kita isi kegiatan praktikum ini dengan sistem online. Nanti semoga sedikit banyak itu masih bisa kita pelajari bersama melalui materi modul ataupun nanti melewati video-video yang akan kita pelajari bersama, seperti itu. Nah, untuk teknisnya nanti secara online itu sebelum melakukan kegiatan praktikum nanti Ibu akan sharing terlebih dahulu ke kalian, nanti juga akan Ibu bagi menjadi, kalau di jadwal itu kan kalian praktikumnya jam 1 sampai jam 5 ya kalau Ibu enggak salah. Jam 1 sampai jam 5 kalau enggak salah itu. Nah, jadi nanti antara jam 1 sampai jam 5 itu nanti akan Ibu bagi menjadi 2 shift. Nah, 2 shift itu adalah shift kelas A dan sebagiannya kelas B, kemudian shift kedua itu adalah kelas B dan sebagiannya itu adalah kelas C. Jadi dari jam 1 sampai jam 5 itu nanti akan terbagi menjadi 2 shift. Kalau memang ini kan akunnya itu bisa untuk lebih dari 100 mahasiswa. Kalau memang akun ini masih bisa kita gunakan setiap minggunya, maka kemungkinan akan langsung jadi satu kelas kalian masuknya. Tapi kalau memang akun ini tidak bisa nanti nggak bisa digunakan ataupun ada yang kebetulan kita juga menggunakan untuk acara workshop dan sebagainya, maka nanti tetap akan Ibu bagi menjadi 2 shift tadi. Jadi nanti linknya akan Ibu bagi sebelum praktikum itu dimulai. Entah nanti sistemnya dibagi menjadi 2 shift atau kalian langsung masuk satu angkatan seperti kita asistensi seperti ini. Nanti itu mengkondisikan situasinya. Kemudian nanti jadi kalian masuk dulu ke link Zoom-nya nanti. Setelah masuk itu akan Ibu tunggu selama 10-15 menit di room Zoom tersebut. Kalau misalkan lebih dari 15 menit, maka Ibu tidak akan mengadmit kalian lagi di room Zoom-nya, karena Ibu akan mulai untuk pretest. Nanti pretestnya itu melalui aplikasi Quizizz, kemudian kode linknya nanti, kode untuk masuk ke Quizizz-nya. Untuk pretest nanti akan Ibu bagikan di room chat Zoom-nya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian sudah lebih dari 15 menit itu tidak akan Ibu admit. Jadi kalian tetap ada di beranda partisipan. Nah, kemudian misalkan kalian yang terlambat tadi untuk join di Zoom kan tidak bisa mengikuti Quizizz ya, tapi mengikuti pretest gitu. Tapi kalian masih tetap bisa mengikuti kegiatan praktikum. Jadi kalau misalkan terlambat itu boleh tetap mengikuti praktikum, akan tetapi tidak bisa mendapatkan nilai pada saat pretestnya. Nah, nanti untuk praktikumnya itu kurang lebih 120 menit atau 2 jam tiap shift-nya. Jadi nanti 4 jam ya untuk 2 shift. Kemudian untuk praktikumnya nanti akan Ibu bagikan link absen. Jadi link absen nanti akan Ibu bagi, kalian akan mengisi link absen di Google Form. Nah, untuk maksimal pengisian absen tersebut hanya 20 menit. Jadi setelah selesai kegiatan praktikum, biasanya Ibu bagikan linknya, lalu kalian langsung absen di link tersebut, nanti alokasi waktunya hanya sekitar 20 menit. Nah, setelah selesai 20 menit, maka link tersebut akan terkunci otomatis. Jadi kalian tidak bisa mengakses kembali link tersebut, karena dia akan otomatis terkunci kalau lebih dari 20 menit. Nah, kemudian setiap minggunya, kalian nanti akan mengumpulkan tugas
ataupun percobaan di masing-masing modul. Di masing-masing modul, nanti modulnya Ibu bagikan, ada 5 modul, berdasarkan 5 materi yang ada sudah Ibu jelaskan di depan tadi. Jadi nanti di masing-masing modul tersebut ada berupa tugas, kemudian ada berupa juga percobaan, jadi beda-beda. Ada nanti tugas itu berarti kalian menjawab materi apa yang ada di modul tersebut. Kalian tuliskan jawabannya, itu di kertas HPS saja, kemudian tetap pakai cover ya depannya, pakai cover, kemudian tulis jawabannya di kertas HPS aja, lalu nanti kalian foto jurnalnya, lembar kerja yang kalian tulis tadi, kalian foto, lalu kalian gabungkan menjadi dalam bentuk satu PDF, satu file PDF ya. Kemudian nanti untuk namanya, file namanya akan Ibu sharekan ke sipennya masing-masing, atau nanti akan Ibu sharekan di GC kelasnya masing-masing. Nanti Ibu bikinkan kode GC untuk masing-masing kelas untuk mengumpulkan tugas setiap minggunya, seperti itu. Sampai di sini yang ditanyakan dulu. Udah ada ya, oke. Nah, nanti ya. Untuk covernya tadi gimana, Bu? Covernya itu yang penting kalau misalkan kalian terkendala masalah memprint ya Dek, maksudnya kan bisa jadi kalian posisinya masih di kampung atau sudah ada di Banjar atau bagaimana? Banjar, Bu, di kampung. Yang farmasi fisika online nggak ada atau offline ya? Kurang tahu, Bu, belum ada asistensinya. Oh, masih belum ada asistensi. Oke, baik. Mungkin karena kalau misalkan mengakomodir kalian yang masih di kampung, misal terkendala karena jarak memprint atau bagaimana agak jauh ya, jadi Ibu tetap akan mentoleransi hal tersebut. Jadi cover yang Ibu maksud itu kan nanti kalian tuliskan aja kayak, kan sudah pernah ya praktikum kimia dasar kan pakai cover depan juga ya, cuman di print jatuhnya gitu. Nah, untuk yang kali ini, misalkan kalian punya fasilitas printer di rumah, boleh di print, tapi kalau misalkan tidak ada, Ibu juga tidak memberatkan. Yang penting kalian tuliskan sama halnya dengan format cover seperti itu. Kalaupun gambarnya kalian susah menggambar, itu dikosongin aja. Jadi kan biasanya laporan praktikum, judul praktikumnya kan seperti itu. Kalian materi keberapa, pertemuan keberapa, materinya apa, kemudian logo kampus seperti itu biasanya kan ya. Kemudian di bawah nama NPM, kelas, kemudian kelas, dan bawahnya kan laboratorium apa seperti itu. Nah, itu kalau misalkan kalian yang sudah punya printer, silahkan print sesuai dengan itu, kecuali diganti aja nama praktikumnya, disesuaikan. Nah, yang enggak ada, berarti yang dikosongkan cuman gambarnya. Ya, tapi format covernya tetap sama. Yang dikosongkan cuman gambarnya aja. Jadi kalian enggak usah pakai gambar. Gitu. Jadi di bawahnya tetap disusun oleh nama kalian, NPM, kemudian kelas, kemudian labnya itu laboratorium pharmaceutical care kalau di kampus kita. Ya, atau nanti Ibu coba tuliskan, jadi nanti tuliskan di Word, jadi nanti Ibu sharekan ke sipennya. Jadi kalian nanti tinggal mencontoh format yang Ibu bagikan tadi ya, beserta nama filenya. Seperti itu kali ya. Gitu ya, Dek ya. Covernya warna apa, Bu? Warna terserah. Putih aja. Oh, iya. Terus untuk kertas HVS-nya ukuran berapa, Bu? A4 atau F4? Bebas aja sayangnya, soalnya kan itu Ibu bentuk dalam foto jual loh. Yang penting jelas tulisannya ya, supaya Ibu bisa mengkoreksi. Oh, ini terima kasih, Bu. Sama fotonya yang jelas ya, Dek. Jadi nanti sebelum dikirim kalian cek dulu fotonya. Sepengalaman Ibu setahun lalu saat praktikum online juga ada yang mengumpul itu bukan praktikumnya, bukan praktikum misalkan antisman, tapi dia malah mengumpul praktikum yang lain seperti itu. Nah, itu kan jatuhnya nilainya akan Ibu nolkan nilai kalian seperti itu. Atau malah ada lagi yang mengirimkan gambar itu bukan gambar percobaan tapi gambar kartun, gambar sebagainya seperti itu. Jadi nanti tolong dicek terlebih dahulu ya sebelum kalian mengumpulkan
mengumpulkan fotonya itu. Jadi cek dulu filenya benar enggak itu file foto yang akan kalian kirimkan seperti itu ya. Sama fotonya yang jelas, foto kertasnya nanti memotonya yang jelas seperti itu. Sudah? Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Untuk bahan pretestnya itu gimana, Bu? Ya, nanti modulnya kan nanti setelah Zoom ini akan Ibu sharekan ke kalian, nanti akan Ibu kasihkan kisi-kisinya. Jadi silakan kalian catat itu apa soalnya. Kisi-kisinya seperti itu. Nanti pertanyaan Ibu terkait ini begitu. Jadi kalian di modul itu banyak banget deh materinya. Anfisman sama anatomi sama fisiologi itu kan luas ya. Jadi kalau misalkan Ibu nggak kasih kisi-kisi ke Pian, bagian Pian juga nanti nilainya juga nggak maksimal seperti itu. Jadi Ibu juga bakal membantu hal tersebut seperti itu. Jadi tetap akan Ibu kasihkan kisi-kisi. Jadi kalian membacanya juga seputar ruang lingkup seperti itu aja. Toh nanti kan kalian juga akan mengerjakan tugas yang ada di modul tersebut seperti itu. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sebenarnya sih harapannya Ibu ada pretest tersebut karena ada pengalaman dari praktikum online Anfisman tahun tadi itu mungkin karena merasa mindsetnya ini cuman praktikum online nih, nggak apa-apa juga sih, nggak mau belajar mau nggak apa-apa juga seperti itu. Nah mungkin ada sebagian yang masih mindsetnya seperti itu. Jadi harapan Ibu untuk kalian ada pretest di awal itu adalah untuk mempelajari dulu, untuk membaca dulu gitu. Apa sih misalkan kayak tadi sistem kardiovaskular, apa sih kardiovaskular itu, anatominya apa aja, kemudian fungsi dari anatomi tersebut apa aja sih seperti itu kan kalian jadinya sudah belajar terlebih dahulu, kemudian pemberian materi. Nah lalu kalian banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah untuk yang tahun tadi itu pertanyaannya itu bagus-bagus semuanya di luar dari penjelasan yang ada di buku seperti itu, bagus-bagus semua pertanyaannya. Artinya kan ada output yang baik begitu ketika kita melakukan pretest sama sebelum adanya pretest seperti itu. Jadi harapannya sih seperti itu adanya pretest tadi. Oke, kalau sudah Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi nanti ini materinya untuk yang kardiovaskular nanti kalian mungkin ada beberapa percobaan di situ seperti nanti ada juga mungkin pertanyaan dari dosen yang memberikan materi seperti itu. Nah, jadi kan pelajari itu dulu terlebih dahulu aja, siapa tahu nanti dosennya menanyakan minta menunjukkan bagian-bagian dari sistem kardiovaskular, kemudian mengukur denyut nadi pada saat istirahat gitu. Kemudian di pertemuan ketiga juga tentang bagian-bagian yang terkait dengan sistem endokrin dan sistem limpatik. Kemudian di pertemuan keempat nanti kalian juga rasanya ada percobaan di sini untuk memeriksa feses kalian. Nanti kalian makan apa gitu, bentuk warna fesesnya seperti apa, bentuknya seperti apa, nanti itu ada laporannya. Jadi nanti kalian mengisikan itu dan itu akan dikumpulkan seperti itu. Jadi nggak semua modul itu ada tugas. Jadi ada tugas, ada percobaan seperti itu, menyesuaikan dengan isi modulnya. Sama di pertemuan kelima juga sistem, kemudian juga ada pemeriksaan urin nih, kalau tidak salah juga ada percobaannya di sini. Kemudian terakhir itu respirasi atau pernapasan. Nah di sini juga kalau tidak salah juga ada percobaannya gitu, beberapa percobaan kecil di sini. Itu untuk materinya. Nah untuk persentase penilaian seperti biasa ya, untuk persentase kehadiran itu 40% itu meliputi pretest. Pretest ini ada 10, kemudian laporan ini ada 20, kemudian keaktifan ini ada 10. Jadi nanti misalkan kalian maksimal 10 ya untuk keaktifan. Jadi pada saat praktikum itu Ibu harapkan kalian semua bisa bertanya seperti itu, karena kalau misalkan semuanya bisa bertanya, beberapa mahasiswa mungkin bisa bertanya, maka kalian akan mendapatkan nilai keaktifan itu maksimal seperti itu deh. Kalau misalkan kalian menyimak atau mendengarkan saja, nah mungkin akan tetap mendapatkan nilai, cuman tidak semaksimal nilai maksimalnya yaitu 10. Kalian tetap akan mendapatkan nilai karena kehadiran, tapi tidak mendapatkan nilai yang maksimal seperti itu. Nah untuk
ujian. Untuk ujian itu adalah tetap seperti biasa, itu menjadi persentase terbesar, yaitu 60 bagian, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, oke, kalau nggak ada, Ibu share ini ya, modul. Modul. Ibu bahasnya yang di endokrin dulu ya. Ini apa? Ya, endokrin dulu. Percobaan aja deh, modul. Yang pertama kardiovaskular ya. Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Bu. Ini kardiovaskular ya. Ini ya. Ini kardiovaskular. Oke, silakan tandain dulu nanti kisi-kisinya. Nanti tipe soalnya mau PG atau mau esai ya? Isian maksud Ibu. Untuk apa, Bu? PG, Bu. PG-nya, Bu. PG, Bu. Ibu. PG bisa cap-cip ya. Oke, nanti soalnya berarti PG aja ya. Ibu juga lebih cepat mengoreksinya kalau PG. Oke, jadi nanti silakan Ibu bantu tandain seperti ini ya. Untuk soal berita supaya Ibu nggak lupa juga. Sambil ini ya, Dek, sambil dicatat ya. Maksudnya dicatat poin-poinnya aja gitu. Seperti ini kan poinnya adalah dinding jantung gitu ya. Sama ini ya, Dek, sama gambar ini ya. Nggak bisa Ibu tandain nih. Ibu tuliskan di sini aja. Ini aja berarti. Nah. Berapa deh? 1, 2, 3, 4. Dah. 4 poin tadi, cuma nanti bisa jadi soalnya banyak. Soalnya 5 ya, Dek. Soalnya 5, nanti bisa jadi macam-macam gitu kan, banyak juga poin-poin gitu ya. Nah, untuk yang di sistem, Ibu stop dulu ya, soalnya lagi azan.
Terus Ibu lanjutkan, jadi nanti itu tadi soal pretestnya Ibu ngambil di bagian anatomi saja, karena untuk yang selanjutnya juga banyak soal-soal nanti yang membantu kalian dalam belajar setelah selesai kegiatan praktikumnya ya. Jadi nanti untuk yang anatomi ada 18 soal nanti yang akan kalian jawab. Nah, ini nanti akan kalian kumpulkan tiap minggunya. Kemudian tadi di bagian fisiologi juga ada soalnya. Nah, ini yang kalian kumpulkan nanti sebagai bentuk laporannya. Nah, ini jadi nanti ada tiga tes. Tes 1, tes 2, sama instruksi kerja ini yang kalian kerjakan, kalian kumpulkan sebagai bentuk laporannya di percobaan materi sistem kardiovaskular. Oke, sudah ya? Ibu lanjut. Ini endokrin. Sudah? Gambar ini ya, Dek, ya. Berapa tadi? 4 ya kalau nggak salah. 4. Sudah dicatat atau Ibu kecepatan? Kecepatan, Bu. Sampai mana tadi? Ini sudah? Sudah. Ini sudah? Ini sudah? Poin B, poin C sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini sudah? Ibu contohkan satu deh, nih poinnya. Nah. Sudah? Sudah, Bu. Ya, oke.
sudah. Terakhir ini deh. Nah, untuk yang di sistem endokrin ini nanti bentuk laporan bagian PN itu menjawabnya satu lembar ini aja. Dan ada 6 soal, esai semua. Jadi nanti ini yang kalian kirimkan sebagai bentuk laporannya. Menjawab pertanyaan ini saja. Sudah ya? Oke, Ibu tadi ini sistem pencernaan. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ini kemungkinan nama lainnya ya, Dek. Nah, ini kemungkinan nanti nama lainnya ya. Jadi pelajari 2 ini aja, tapi kemungkinan itu nama lainnya Ibu tanyakan. Satu, dua, tiga, empat. Sudah, Dek, sampai situ aja. Sudah semua Kak tadi dicatatnya? Sudah, Bu. Nah, terakhir nama lain tadi aja. Nah, untuk yang sistem saluran cerna nanti kalian menjawab pertanyaan juga sama di sini, kemudian ada beberapa percobaan. Nah, ada beberapa percobaan nanti ini akan dijelaskan pada saat pertemuan materi saluran cerna. Ini sudah kardiovaskular tadi. Ini sistem urinari. Pengertian ya, sama ini. Kemungkinan ini yang untuk susunan sistemnya kemungkinan karena ini banyak tuh. Ini Ibu Ibu ralat. Banyak ini materi ini.
Bahasa Jerman. Sudah ada atribut kecepatan ya? Fungsi, bagian, sama pengertian tadi. Satu lagi. Sudah? Sudah. Oke. Nah, oke. Nah, sampai situ ya deh tadi soalnya. Kemudian ini format lembaga kerjanya nanti akan kalian kerjakan di percobaan ini. Kalian berarti menjawab pertanyaan aja. Ya, menjawab pertanyaan. Kemudian ini. Nah, ini juga ada percobaannya sedikit. Nanti ini dijelaskan pada saat praktikum. Satu lagi materinya. Sudah 5 ya tadi, Dek? Kardio, endokrin. Baru 4, Bu. Satu ini 5 ya sama ini? Iya, Bu, satu lagi. Sistem respirasi. Oke. Okay. Bisa nggak, Dek? Oh, ini di sini ya. Di sini. Sudah? Permisi, Ibu. Screen-nya pada mau gerak, Bu. Kalau mau gerak, Dek? Tinggi, sandat, Masih Bu. endokrin, Bu. Sebentar, stop share. Oh, oke. Okay. Ini sudah lah. Sudah, Ibu. Nih. Sudah? Sudah. Sudah. Ya, ini. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Sudah? Sudah, Dek? Sudah, Bu. Oke, sudah ya, sampai situ aja. Oh, yang di pernapasan nanti karena enggak ada, di sini belum ada tercantumkan tugasnya, nanti ini laporannya menyusul ya, bentuknya nanti seperti apa. Ya, untuk respirasi, yang lainnya kan sudah ada 4 tadi. Oke, nah itu untuk kisi-kisi, kisi-kisi pretestnya, nanti tidak jauh dari itu aja soalnya, karena banyak tadi, jadi pelajari aja banyak yang poin-poin tadi aja. Untuk yang selebihnya nanti kalian yang bagian menjawab beberapa tugas esai ataupun pilihan ganda. Nah, untuk yang pilihan ganda tadi nanti kalian tuliskan, kalian nggak usah tulis nggak usah tulis soalnya ya, jadi langsung aja nanti tulis jawabannya apa, hurufnya apa, beserta kalimatnya apa gitu ya. Oke, untuk yang esai tadi kalian tuliskan soalnya, lalu jawab di bawah penjelasannya nanti seperti apa gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Ibu izin bertanya. Nanti itu di laporannya menggunakan dasar teori nggak, Bu? Nggak usah deh. Iya, terima kasih, Bu. Ya, soalnya banyak kalau mau pakai dasar teori ya satu modul tadi dong. Ya, oke. Nggak usah, soalnya kan nanti kalian, makanya adanya pretest di awal tadi ya fungsinya juga, walaupun itu hanya sebagian juga kisi-kisi yang Ibu berikan, kalau full semua kasihan juga kalian belajarnya banyak, tapi nggak tahu nanti Ibu akan kasihkan soal apa gitu ya, jadi nanti Ibu bantu kisi-kisi tadi supaya pembuka dulu untuk belajar kalian, mengenal dulu sebagian terkait dengan sesuai dengan materi yang akan kita praktikumkan, kemudian kan kalian juga mengerjakan beberapa tugas. Nah, karena ada tugas itu juga lah, kalian kan membaca lagi dari awal untuk menjawab tugas yang ada di masing-masing modul tadi. Oke, sudah ada pertanyaan lagi sebelum Ibu nanti dilanjutkan sama Ibu Rizka? Oke, sudah ya. Oke, baik, sedikit saran dulu untuk adik-adik semuanya, karena mungkin kalian masih di semester 2 dan kalian ini juga jarang ya berinteraksi dengan kami semua, karena kan kalian waktu semester 1 kemarin untuk kuliah teorinya full online ya, Dek ya? Untuk teori. Nah, untuk yang praktikum kan baru pernah ketemu 1 kali praktikum, yaitu kimia dasar. Nah, untuk di semester ini sudah mulai banyak nih praktikum yang kalian temui, kalian praktikumkan, kayak Fagdas kan sudah ya, masih berlangsung kan ini. Kemudian ditambah lagi yang sesudah MIT-nya Anfisman sama fisika farmasi. Nah, Ibu harapkan kalian ini kalian itu bisa aktif ya, Dek ya. Maksudnya aktif tergantung misalkan kalian punya sipen kah di masing-masing praktikum atau ada penanggung jawab masing-masing praktikum tersebut, lebih aktif dalam mencari tahu info tentang praktikum bersangkutan seperti itu. Tadi kan sempat Ibu singgung sedikit menanyakan apakah praktikum fisika farmasi sudah mulai ada asistensi atau bagaimana. Nah, mungkin nanti coba kalian yang tanyakan, kalian coba cari tahu siapa PJ-nya, kemudian coba kalian tanyakan, kalian hubungi bagaimana, kapan dimulainya, seperti itu. Karena sepengalaman Ibu, waktu Ibu jadi mahasiswa dulu, itu yang harus lebih aktif itu adalah kalian semua, maksudnya ya mahasiswa-mahasiswanya yang lebih aktif dalam mencari informasi terkait perkuliahan ataupun praktikumnya. Karena kalau misalkan ketika ada suatu informasi itu sudah kami munculkan, tapi kalian yang tidak aktif atau tidak bertanya, kalian tidak bisa mengikuti atau bagaimana, itu akan jadi tanggung jawab kalian konsekuensinya ketika misal alasannya kami semua nggak tahu Bu infonya ada seperti ini. Nah, kami biasanya sepengalaman Ibu waktu Ibu jadi mahasiswa itu alasan seperti itu tidak diterima seperti itu, karena itu merupakan ya tugas kita sebagai mahasiswa yang lebih aktif seperti itu. Kalau misalkan ada alasan seperti itu ya konsekuensinya kalau misalkan kalian nggak boleh ikut ya nggak boleh ikut gitu. Jadi ini Ibu sharing sedikit ke kalian karena terkait dengan praktikum Anfisman ini,
sebenarnya ibu ndak ada yang menghubungin dari kalian seperti itu ya. Untung aja ibu masih punya masih punya grup yang kimia dasar itu, makanya ibu menghubungi di salah satu mahasiswa yang ada di grup tersebut. Seperti itu pun nggak tahu apakah mahasiswa tersebut sipennya, ibu juga nggak tahu mahasiswa tersebut kelas apa seperti itu. Kebetulan ibu belum keluar dari grup tersebut, jadi ibu masih ada punya kontak kalian gitu. Masalahnya dari yang perwakilan kalian kelas A, kelas B ataupun kelas C itu nggak ada yang menghubungi ibu, sedangkan ibu kan nggak punya kontak semua mahasiswa setiap semester gitu, kecuali mahasiswa tersebut ada yang berkomunikasi dengan ibu, baru ibu punya kontak mahasiswa tersebut. Nah, nanti untuk yang ibu saran ini seperti ini karena takutnya nanti untuk kalian terbawa situasi seperti itu ke semester 3, semester 4, semester yang selanjutnya, yang itu nanti praktikumnya akan lebih banyak seperti itu. Nggak mungkin kan kami selalu yang menginfokan ke kalian, siapa tahu juga kami lupa atau bagaimana. Jadi ibu mengingatkan bagian pian juga mengingatkan kami semua seperti itu. Nah, nanti untuk semester 3 dan sebagainya itu banyak kalian praktikum, ada yang 4 praktikum, ada yang 3 praktikum. Nah, kalau seperti itu nggak ada yang menghubungi di Sipen atau bagaimana, kasihan kaliannya seperti itu gitu ya. Mungkin karena kita jarang ketemu, karena ini situasinya masih pandemi dan sebagainya, jadi kalian masih belum familiar dengan kami semua, masih kurang berinteraksi dengan kami semua seperti itu. Semoga nanti pandemi ini bisa cepat selesai dan cepat berlalu, jadi kalian bisa aktif full 100% di lab gitu, biar bisa ketemu dengan kami semua yang ada di lab dan dosen-dosen yang memberikan materi secara online-nya langsung bertemu di prodi di kelas seperti itu. Gitu ya. Oke, karena ini Ibu Rizkanya juga sudah bergabung, mungkin nanti akan dilanjutkan Ibu Rizka. Ibu. Halo Ibu. Oke, ya Bu Lia. Ya, siap Bu. Yeah. Mungkin nggak banyak juga ya Bu Lia yang ulun sampaikan tadi, mungkin sudah banyak tadi yang disampaikan sama Bu Lia gitu ya terkait teknis praktikum, karena memang nanti di praktikum ini gitu ya, setiap minggunya nanti akan ada dosen yang menjelaskan materi yang akan disampaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti minggu pertama, itu juga sudah dijelaskan ya Bu Lia, ya minggu pertama nanti yang dibahas itu adalah sistem endokrin, gitu ya. Nanti yang mengisi itu nanti ada Bu Risha gitu ya, lalu nanti selanjutnya ada sistem pencernaan, yaitu nanti insya Allah dengan ulun ya, kemudian dan selanjutnya nanti ada beberapa dosen juga gitu ya. Jadi yang mungkin perlu kalian ketahui bahwa praktikuman Visman ini gitu ya ada di bawah dari Virgo Farmasi Komunitas dan Klinis gitu ya. Jadi nanti dosen-dosennya pun juga yang terkait di sana gitu ya. Jadi nanti materi langsung disampaikan. Jadi ketika stensi ini ya, tidak akan disampaikan materi gitu karena memang nanti materinya akan disampaikan setiap minggu gitu ya. Tadi secara bergantian oleh dosen yang nanti menyampaikan. Nah, mungkin pesan saja buat kalian gitu ya. Tolong nanti pelajari lebih dulu gitu ya. Memang kebetulan kan kalian juga sudah belajar Anfisman gitu ya. Mungkin ada beberapa materi yang sudah juga disampaikan gitu ya, nanti bisa kalian rewind gitu ya. Kemudian kalau yang ini kan praktikum gitu ya, mungkin nanti lebih ke anatomi dan ada beberapa fisiologi yang juga kalian praktikumkan gitu ya. Jadi nanti bisa kalian lebih dibaca-baca lagi gitu ya. Insya Allah sih sekarang kan mencari materi gampang gitu ya, di internet itu kalian buka search aja sistem kardiovaskular misalnya gitu, itu kan banyak sekali yang keluar gitu ya praktikumnya gitu. Jadi nanti sambil kalian baca-baca gitu ya, nanti ketika diskusi gitu ya, ketika nanti praktikum diskusi ya itu bisa berjalan lebih lancar gitu ya, jadi nggak sendat-sendat gitu ya. Oke, kalau kalian sendiri sebenarnya lebih senang praktik langsung di kampus atau melalui online seperti ini? Mana yang mau bersuara? Kampus. Oh, lebih senang di kampus. Oke, ya memang. Oh ya, memang kelihatan dari muka-mukanya tuh emang muka-muka kampus semua gitu ya. Jadi kayaknya sudah kangen banget gitu ya, pengen ke kampus gitu. Jadi memang terlihat gitu ya. Tapi mau daya gitu ya. Seperti dikatakan oleh Bu Lia tadi, kita memang terpaksa gitu ya mengambil keputusan seperti ini gitu. Jadi tidak langsung di kampus. Tapi insya Allah sih tujuan pembelajaran gitu ya dan apa yang mau
kita kompetensi yang ingin kita sampaikan ke kalian itu insya Allah bisa gitu ya terpenuhi melalui sistem online ini gitu ya. Jadi nanti pesannya sih kalian lebih aktif lagi gitu ya, pelajari lebih dulu ya, kemudian cari juga terkait pembahasan hasil-hasil praktikum gitu ya. Jadi nanti bisa langsung diskusi berjalan lancar gitu ya. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa ulun tambahkan Bu Lia. Ulun kembalikan lagi ke Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Iya, terima kasih Bu Rizka. Baik, oke, ada pertanyaan dulu sebelum Ibu tutup sesi asistensinya. Oh iya lupa, mungkin tambahan ya Bu Lia, nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan Anfisman, nanti bisa langsung hubungi Ibu atau Ibu Lia gitu ya. Jadi untuk PJ praktikum Anfisman ini ada Ibu dan Ibu Lia gitu ya. Jadi nanti silakan kalau ada apa-apa ya silakan tanyakan. Nanti terkait materi juga sama gitu. Jadi kalau misalnya nanti minggu depan memang yang harus mengisikan misalnya Bu Risha gitu ya. Tapi nanti kalau memang ada sesuatu yang ditanyakan itu langsung nanyanya ke Bu Lia atau ke Ibu gitu ya. Jadi bukan ke dosen yang menjelaskan gitu ya terkait praktikumnya. Itu aja Bu Lia yang ditambahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Rizka. Oke, ada pertanyaan adik-adik semua? Oke. Ibu izin bertanya. Ya. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari kelas C. Izin bertanya, misalkan mula pertemuan keempat sama kelima kita bisa offline gimana Bu? Maksudnya Dek? Misalkan Bu, Pertemuan keempat sama kelima itu sudah bisa offline. Oh, sudah bisa offline. Oke. Tadi kan sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya, sebenarnya untuk anatomi, fisiologi dan Anfisman ini biasanya kalau kalian nanya ke kakak-kakak tingkatnya yang angkatan pertama ataupun angkatan kedua ya yang menjelang lulus ini, sebenarnya itu praktikumnya di Unlam, Dek. Nah, tapi karena pihak Unlam masih belum bisa menerima mahasiswa untuk kita praktikum di sana, makanya praktikumnya itu tetap kita yang melaksanakan sendiri secara online seperti ini begitu. Jadi untuk semua pertemuan yang akan dilaksanakan ya tetap akan secara online begitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Rizka? Menambahkan sedikit ya, Siti Aisyah ya tadi yang bertanya. Jadi apakah ada kemungkinan nanti offline atau online gitu ya? Karena memang dari awal gitu ya praktikum ini sudah kita desain gitu ya dalam bentuk online gitu. Jadi kalau ada perubahan di akhir mungkin agak susah gitu ya. Kecuali nanti ujiannya yang offline gitu ya. Jadi kalau ujian offline itu memungkinkan karena memang belum diformat gitu ya untuk ujiannya. Ya tapi kalau soal sudah ada, tapi untuk format ujian seperti apa itu kan belum gitu ya. Jadi nanti kalau memang sudah kangen banget ke kampus gitu ya, mungkin nanti ujiannya bisa di kampus gitu ya. Tapi kalau untuk praktikumnya untuk sementara ini kita masih sistemnya online gitu, karena kita nggak mungkin mengubah di pertengahan gitu ya. Karena ini kan sudah diformat dari awal sampai akhir. Gitu ya Siti Aisyah ya. Iya, terima kasih Bu. Tapi Bu kalau bisa ujiannya online ke depan apa juga Bu? Gitu aku malah nyerah duluan, kirain udah kangen banget sama kampus. Tadi katanya mau di kampus Bu. Oke ya. Ya. Oke ya, baik. Ada lagi pertanyaannya? Oke, sudah ya. Kalau sudah nanti Ibu minta tolong perwakilan SIPEN untuk menghubungi Ibu ya, kelas A, kelas B, ataupun kelas C, supaya nanti Ibu bisa bikinkan satu grup nanti khusus Anfisman supaya lebih mudah informasi ataupun ada hal yang ingin kalian tanyakan supaya satu pengumuman gitu, satu informasi yang akan kalian sampaikan ke teman-teman. Nanti kalau misalkan beda-beda takutnya ada miskomunikasi di salah satu info itu, jadi nanti bikin susah kita semua seperti itu ya. Oke, nanti setelah selesai asistensi ini, kalau SIPEN-nya sudah menghubungi Ibu, nanti akan Ibu bagikan link untuk absensi ya di Google Form-nya gitu. Oke, kalau sudah Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan
praktikum kita jangan lupa tetap jadwalnya Senin depan itu sudah kita mulai di jam 1 sampai jam 5 nanti Ibu bagikan shift-nya. Tapi kalau misalkan masih bisa ya Bu kita pakai akun ini, nanti kita tetap supaya bisa satu angkatan nanti pakai akun ini. Nanti Ibu bagikan juga linknya seperti itu. Oke, salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan meeting itu Ibu. Terima kasih, Bu.